Bagaimana ketika dulu Anda SD bingung nggak bisa menjawab soal? Dan sekarang ketika Anda dewasa, bagaimana Anda bingung menghadapi permasalahan relationship, keluarga? Kita mau ngapain? Makanya tadi, kalau kita hanya mengandalkan diri kita tidak kuat. Pernahkah Anda merasa hidup ini sulit untuk dipahami? Terkadang kita bergelut dengan kebingungan, ketidakpastian, kesusahan, emosional, harapan, ketakutan, dan masih banyak lagi. Kali ini aku mau bicara tentang memahami hidup, karena hidup yang sekali ini aja perlu kita pahami dengan baik. Maka teman-teman sekalian, selamat datang di channel Bayu Baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan secercah cahaya dan sesuatu yang bisa meningkatkan tambahan dan asupan pemikiran. Karena banyak orang selalu bicara tentang rasa, tapi kalau menurut saya, semua dimulai dari pikiran. Kalau aku berpikir, aku ada. Jadi pikiran itulah yang mempengaruhi rasa. Maka dalam kita bicara tentang memahami hakikat hidup, kita bicara bagaimana mendevelop mind, mendevelop pikiran. Karena itulah aset terbesar di muka bumi ini. Kita akan bicara tentang definisi atau perspektif tentang hidup. Mungkin Anda punya masing-masing terkait dengan definisi hidup Anda. Ada yang kepengen menjadi pengusaha, ada yang kepengen menjadi dokter, ada yang kepengen menjadi profesional, ada yang kepengen menjadi seniman. Sangat beragam sekali ketika kita bicara tentang hidup kita dan kita definisikan menurut pemahaman kita. Semua akan berbeda-beda, semua akan sangat beragam, dan semuanya benar. Tapi ketika kita menjalani kehidupan, menjalani hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, jam ini terus berdetak dan berjalan, kita terutama menghadapi banyak kesulitan, kita menghadapi banyak tantangan, kita menghadapi banyak momen-momen, baik itu kebahagiaan, kesedihan, segala macam. Itu semua tentang hidup. Lalu bagaimana kita memahami hidup? Apa itu hidup itu sendiri? Hidup itu adalah gerak, hidup adalah dinamis. Semuanya ada cycle-nya. Jadi kalau kamu mendapatkan kesulitan, yakinlah bahwa kesulitan itu pun ada umurnya. Kalau kamu mendapatkan kebahagiaan, juga harus dipahami bahwa kebahagiaan itu juga ada umurnya. Kalau kamu lagi di atas mendapatkan hoki, mendapatkan jackpot, bonus, itu pun harus dipahami bahwa itu ada umurnya. Jadi inilah hidup. Semuanya ada batasnya, ada umurnya, ada waktunya. Itu adalah penggambaran fakta yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar. Karena hidup ini kita terlahir untuk melihat kenyataan. Maka tugas kita adalah bagaimana mengubah kenyataan itu, menjadikan hidup kita bermakna, berpahala, bernilai, bermanfaat. Itulah makna hidup yang aku pahami. Maka ketika kita ingin memakna hidup, hidup itu bisa dimaknai ketika kita mulai berpikir. Itulah yang menjadikan kita berbeda manusia. Kita berbeda dengan pohon jati, kita berbeda dengan kambing karena kita berpikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, menciptakan akal pikiran. Itulah yang pertama kali perlu kita pahami, bahwa manusia dalam dia memahami hidupnya, dia perlu berpikir. Untuk berpikir, dia harus mengindra fakta. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penginderaan berupa panca indera, ada mata kita, ada pendengaran kita, ya ada indera peraba kita, ada indera perasa kita. Itu untuk kita mengerti. Makanya kalau kita membaca Quran, Allah menjelaskan dan mendidik umat manusia tentang pengetahuan dan segala sesuatu kebesaran Allah. Itulah sains. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itulah sains. Maka dengan sains itu, dengan pengetahuan itu, kita mampu untuk bisa memahami apa itu hidup. Jadi itulah perspektif yang mungkin aku sharing kepada teman-teman. Jadi teman-teman yang hari ini kondisinya lagi terpuruk, lagi di bawah, ataupun lagi menghadapi kesulitan, seakan-akan tidak kuat, terima aja. Karena semua ada umurnya. Karena itu adalah perjalanan. Jadi kalau kita memahami hidup ini adalah perjalanan. Kita jalan dari titik A ke B ke C, ya, dari banyak titik kehidupan kita. Maka hadapi saja, ya. Karena apa? Karena hidup ini adalah sebuah anugerah. Hidup ini adalah sebuah hal yang kita perlu menghabiskan waktu kita, ruang kita dengan sesuatu yang bermakna. Maka tidak cukup hanya berpikir. Tadi aku ngomong bahwa hidup itu dimulai dari berpikir, tapi tidak cukup hanya dengan berpikir. Ada kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman yang akan membentuk pikiran kita. Yang pertama adalah pengalaman pribadi kita. Pengalaman kita dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin kita pernah sakit, mungkin kita pernah ditinggal orang-orang yang disayangi, mungkin kita pernah terpuruk, mungkin kita pernah bahagia, mungkin kita pernah merayakan kemenangan. Pengalaman-pengalaman itu adalah perjalanan kita melintasi waktu. Waktu-waktu kita kecil, waktu kita tumbuh, waktu kita remaja, waktu kita dewasa, dan waktu kita nanti menjelang hari tua, menjelang senja. Itu adalah pengalaman. Dan yang paling menarik dari hidup ini adalah pengalaman. Maka pengalaman itu harganya sangat mahal. Dan semua pengalaman itu baik. Nah, ini mindset yang harus kita bangun. Tidak ada pengalaman yang kemudian walaupun kita rasakan itu buruk, tapi sebetulnya itu kita baik. Di suatu endingnya kita bisa tertawa mengenang itu. Dan yang paling indah itu adalah pengalaman. Pengalaman ketika kamu disakiti, pengalaman ketika kamu mungkin pertama kali di depan kelas
sampai gemetaran, pengalaman ketika kamu melakukan kebodohan, pengalaman ketika kamu melakukan kekonyolan. Nah itulah kemudian pengalaman itu sangat berharga. Itu salah satu hal yang membentuk dalam kita memahami hidup. Jadi coba renungkan, coba pikirkan, bagaimana pengalaman hidupmu yang paling menarik. Komenkan di bawah ini. Yang kedua adalah lingkungan Anda hidup. Makanya ada istilah para ulama mengatakan al-insanu bil biyah. Manusia itu adalah anak lingkungan. Lingkungan hidup seperti apa yang Anda tumbuh? Ya, apakah Anda tumbuh dari lingkungan orang-orang hebat atau lingkungan para pecundang kan gitu. Kalau kita lihat, kenapa sih orang Cina banyak jadi pedagang? Karena mereka tumbuh di lingkungan pedagang. Kenapa orang Jawa misalnya banyak jadi PNS? Karena lingkungan mereka banyaknya pegawai, priai kan gitu. Nah, jadi lingkungan itu sangat menentukan hidup kita. Maka pilih lingkungan yang tepat. Tentukan lingkungan apa yang kemudian ada di sekitar kita. Kita bersama siapa? Lihat 5 orang terdekatmu. Orangnya optimis atau pesimis? Orangnya religi atau orangnya nakal. Ini penting banget dan itu akan membuat dan mewarnai hidupmu. Hidup ini sekali aja, teman. Maka buatlah berarti. Sekali ini aja gitu. Makanya mari kita memahami hidup dengan kita mulai berpikir, yang pemikiran itu akan membentuk pemahaman atau mafhum kita atau perspektif. Nah, pemahaman adalah perspektif. Jadi dunia itu dibentuk oleh perspektif kita. Kalau Anda berpikir Anda kecil dan itu benar. Kalau Anda berpikir Anda besar dan itu benar. Kalau Anda berpikir Anda hebat, itu benar. Jadi hati-hati dengan pikiran. Karena hidup untuk bisa dipahami, Anda harus bisa mengendalikan apa yang Anda pikirkan. Banyak orang-orang itu bermindset pecundang, menyalahkan keadaan, blaming, menyalahkan orang lain atas perjalanan hidupnya. Padahal sebetulnya kalau kita mengintrospeksi, semua terjadi itu juga ada wilayah yang kita bisa kontrol. Ada wilayah-wilayah yang memang peran kita. Jadi daripada kita menyalahkan kegelapan, menyalahkan orang lain, blaming, lebih baik kita improve. Kita embrace, kita teguhkan diri kita introspeksi diri kita mau usaha apa? Apa yang kurang dari diri saya? Apa yang harus saya pelajari? Saya ingin hidup 5 tahun lagi bagaimana? Saya ingin hidup 10 tahun bagaimana? Lingkungan yang saya ingin tinggal seperti apa? Itulah memahami hidup. Hidup itu terlalu singkat kalau Anda hanya mengeluh. Hidup ini terlalu buruk kalau Anda hanya menyalahkan orang lain. Yang kita optimis saja kadang-kadang belum tentu berhasil. Sangat disayangkan lagi kalau kita habiskan waktu dengan hal-hal yang negatif. Ya, makanya penting kita berpikir untuk apa hidup kita. Makanya tujuan atau purpose dalam hidup kita itu sangat penting. Apa tujuan hidup Anda? Coba renungkan baik-baik. Ya, Anda pengen hidup yang seperti apa? Lingkungannya seperti apa? Hati-hati memilih teman. Hati-hati memilih guru. Karena guru yang salah pun kadang-kadang bisa menjerumuskan kita. Makanya hati-hati. Semuanya kendali kepada Anda. Pahami hakikat hidup. Untuk apa kita hidup? Sehingga kita benar-benar bisa bermakna. Kalau kita dalam Islam, bagaimana berpahala, bagaimana bernilai, bagaimana bermanfaat. Nah itu tahap next lagi. Setelah Anda memahami hidup, pahami hidup Anda. Hidup ini milik Anda yang kontrol. Ada wilayah-wilayah yang bisa Anda kontrol. Walaupun ada wilayah-wilayah yang nggak bisa Anda kontrol. Misalnya, rambut Anda itu keriting, kulit Anda itu nggak bisa dikontrol. Hidung Anda pesek, itu nggak bisa dikontrol. Tapi minimal kita berikhtiar di hal yang kita kontrol. Dan ketika kita mengontrol wilayah yang kita kontrol, tentu kita harus maksimal. Secara logis, secara sebab akibat. Lalu, faktor yang mempengaruhi pemahaman tentang hidup kita, itu salah satunya nilai dan keyakinan. Apa nilai-nilai yang Anda yakini? Apa nilai-nilai yang Anda bela? Apa nilai-nilai yang Anda bawa? Ya, jadi ini penting, nilai, value. Kita akan berkumpul dengan orang yang nilainya sama. Gitu. Kalau Anda mencintai kemewahan, luxury segala macam, Anda akan berkumpul dengan orang yang mencintai kemewahan. Kalau Anda mencintai kesederhanaan segala macam, Anda akan berkumpul dengan orang yang mencintai kesederhanaan. Jadi nilai itu akan yang menarik diri kita. Makanya hati-hati. Nilai itu dibentuk melalui pengetahuan yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan itu menjadi belief, menjadi keyakinan, menjadi kebiasaan. Maka hati-hati dengan orang di sekitarmu. Jangan sampai nilai yang salah. Misalnya, nilai yang Anda yakini adalah nilai tentang luxury, kemewahan. Maka tidak canggung bagi orang, mereka rela nyolong, mereka rela korupsi untuk membeli tas mewah, ke luar negeri, beli mobil mewah, sampai berhutang. Karena nilainya nilai kemewahan. Begitu juga nilai misalnya tentang kesederhanaan. Maka biarpun Anda mungkin duitnya banyak, hartanya banyak, akan hidup dengan sederhana, secukupnya. Nah, itulah nilai. Jadi nilai itu membentuk pemahaman kita dan membentuk bagaimana kita bersikap dalam kehidupan ini. Kalau Anda bingung, nggak kemana-mana, nggak jadi apa-apa, coba renungkan nilai apa yang ada pada diri Anda. Apakah Anda mencintai keadilan? Apakah Anda tidak suka dengan ketidakadilan? Atau Anda mencintai kebersamaan? Atau Anda lebih mencintai kesendirian? Itulah nilai. Jadi hati-hati. Tentukan nilai di dalam diri Anda. Tetapi kita sebagai manusia ketika merenung, menyendiri, itu kadang-kadang itu banyak hal yang kemudian bengkok. Oleh karena itu ketika kita melihat kehidupan yang kadang-kadang mengecewakan, kadang-kadang penuh dengan kebusukan, penuh dengan para bajigur, penuh orang-orang yang kemudian penipu, penyamun, pendusta, kita kadang-kadang perlu escape. Kita kadang perlu lari dulu sebentar, sejenak, untuk memikirkan ulang.
Akan kemana hidup kita? Kenapa kita selama ini hidup nggak kemana-mana, nggak jadi apa-apa? Apakah nilai yang kita yakini salah? Apakah lingkungan kita salah? Atau pemahaman dan pengetahuan kita salah? Disitulah kita butuh yang namanya external resource. Itulah sebagaimana kita lihat dalam Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itikaf di Gua Hiro. Ketika melihat kejahiliahan bangsa Arab. Di mana bangsa Arab yang gelap, yang maksiat, ya, mengubur hidup anak perempuannya, mengurangi timbangan, ya, perempuan suaminya banyak, kalau melahirkan harus dikocok dulu siapa suaminya. Itu merupakan salah satu daripada ekses atau kentut-kentut peradaban. Sehingga Rasulullah SAW escape gitu, dia menyendiri. Karena apa? Membutuhkan kekuatan yang berasal dari external resource. Karena terkadang kita nggak bisa dari diri kita untuk mau hidup. Kita butuh Tuhan, kita butuh Allah Subhanahu Wa Taala, kita butuh Sang Pencipta. Itulah nilai-nilai yang dari external resource. Dan disitulah kemudian Allah menurunkan wahyu, yaitu Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sebagai guidance, sebagai petunjuk. Ini penting kita pahami. Quran itu atau agama ini bukan hanya bicara tentang ritual, tapi juga agama ini ngajari kita berpikir. Bagaimana kita memahami hidup, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Maka semua ini bagian daripada agama. Hutang itu bagian agama, ekonomi itu bagian agama, politik itu bagian dari agama. Itulah Islam. Itu yang saya yakini. Jadi Islam itu beda dengan agama yang lain. Karena dia sebagai guidance, dia sebagai nizamul hayah, sistem hidup, dia sebagai yang namanya adustur, perundang-undang, yang menata aturan manusia. Makanya tadi kalau misalkan kita tanya, apa tujuan hidup kamu? Oh, tujuan saya mau jadi insinyur, tujuan saya jadi pengusaha. Benar, tidak salah. Tapi itu dari perspektif kamu. Coba kalau kita tanya dari perspektif Tuhan, perspektif Allah, apa tujuan manusia? Maka jawabannya satu, tidak lain adalah sebagai Abdullah. Nah, itulah yang menyatukan. Maka persatuan karena keyakinan eksternal ini yang akan mampu mempunyai energi yang memperbaiki keadaan yang kalut. Maka kalau Anda hidup itu lagi kalut, coba Anda escape. Anda merenung, kenapa saya nggak kemana-mana? Kenapa saya nggak jadi apa-apa? Karena itulah kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan itu bukan hanya finansial. Kekayaan itu meliputi kekayaan pengetahuan, kekayaan moral, kekayaan pemikiran, kekayaan peradaban. Maka bukan hanya finansial, hanya setelah materi, tapi juga tentang belief, tentang pemikiran, tentang knowledge, tentang sikap kita. Anda berbagi kepada orang, itu Anda punya mental kaya. Anda jualan, Anda kerja keras, itu mental kaya. Nah, itu. Jadi lebih dari sekedar hanya currency, surat hutang yang namanya duit. Bukan dari itu. Inilah penting kita memahami. Kenapa saya ngomong ini? Karena apa? Karena gaya hidup manusia hari ini itu dipengaruhi oleh hal yang paling besar, yaitu interaksi manusia. Interaksi manusia yang paling dominan hari ini adalah interaksi ekonomi. Makanya teman-teman kalau perekonomiannya belum bagus, nggak usah patah semangat. Ini ada umurnya, kesulitan itu. Tinggal Anda terus membangun makna hidup Anda. Nah, itulah bagaimana hal yang kemudian akan membentuk pemahaman. Gitu. Selanjutnya kita akan bicara tentang tantangan dalam kita memahami hidup. Yang pertama, kebingungan. Kebingungan. Anda pasti pernah bingung. Bagaimana ketika dulu Anda SD bingung nggak bisa menjawab soal. Dan sekarang ketika Anda dewasa, bagaimana Anda bingung menghadapi misalnya permasalahan relationship keluarga, menghadapi permasalahan dengan orang tua, menghadapi permasalahan berkaitan dengan keuangan, menghadapi permasalahan dengan kesehatan, menghadapi masalah dengan lingkungan. Hari ini lingkungan itu rusak, banjir di mana-mana, sampah itu banyak. Ini semuanya adalah berkaitan dengan bingung, kita mau ngapain. Makanya tadi, kalau kita hanya mengandalkan diri kita tidak kuat. Makanya ketika kita berpikir, ketika kita memahami hidup dan kita berpikir, kita menemukan Tuhan. Kita menemukan Sang Pencipta. Jadi makanya ketika kita berpikir, makanya kalau kita dilihat di dalam Islam, Islam itu beberapa ayat yang bicara tentang berpikir, dan berpikir. Itulah memahami hidup. Anda itu ketika bingung, coba Anda temukan pertanyaan yang tepat. The power of right question. Yang tepat, bukan yang logik. Dalam satu minggu alokasikan untuk thinking time. Untuk Anda berpikir. Thinking time 2 jam aja. Kenapa saya begini? Apa yang belum saya lakukan? Berpikir, bukan berimajinasi. Berpikir, melihat fakta. Hidup Anda bagaimana? Orang tua Anda bagaimana? Dompet Anda bagaimana? Kesehatan Anda bagaimana? Maka pada diri kita harus punya kepekaan untuk mengubah itu. Untuk mengubah semua keburukan menjadi kebaikan. Untuk mengubah yang udah baik menjadi lebih baik lagi. Itulah makna hidup. Jadi ini penting untuk kita kemudian lakukan day to day. Dalam satu minggu ada namanya thinking time. Berpikirlah dan ambillah kendali atas diri Anda. Ini bukan motivasi. Ini tentang cara kita hidup. Cara kita ada di dunia ini. Karena kita punya kekuatan, punya aset terbesar. Yaitu adalah pikiran kita. Bangun, sadar. Pikiran Anda itu aset terbesar di muka bumi. Semua itu diciptakan dari pemikiran. Mobil, roket, robot, itu semua dikonsep oleh pikiran. Bangunan, gedung, kekayaan, kemiskinan, semua dikonsep oleh pemikiran. Maka hati-hati dengan pikiran Anda, sekali lagi. Jadi ini penting. Berpikir besarlah, bercita-cita besarlah, berbuat besarlah.
biar hidup ini menjadi bermakna, berpahala. Itu yang Allah dorong pada kita, bernilai, bermanfaat. Itu ya. Karena apa? Itu cara kita keluar dari kebingungan, berpikir. Selanjutnya adalah ketidakpastian, ya, uncertainty. Jadi kita nggak pasti kadang-kadang. Itu membuat kita bingung. Kita kan nggak tahu 2 jam ke depan, 1 hari ke depan, 2 hari ke depan. Itu. Makanya disitulah pentingnya yang namanya knowledge, wawasan. Biar apa? Biar kita bisa melihat blind spot di dalam hidup kita. Karena kadang-kadang bagi Anda, pemimpin, kepala keluarga, atau Anda yang punya tim di bawahnya, tugas Anda kan tinggal ngangguk dan geleng. Tapi ngangguk dan geleng itu nggak mudah. Anda perlu knowledge, Anda perlu wawasan, Anda perlu informasi. Jadi sebetulnya yang kita butuhkan bukan hanya duit, bukan hanya harta finansial, tapi juga pengetahuan. Maka tetaplah Anda belajar. Itulah makna hidup. Jadi hidup itu adalah perjalanan kita untuk belajar. Karena kita keluar dari masalah 1 ke masalah 2, dari masalah 2 ke masalah 3, dari kebahagiaan 1 ke kebahagiaan kedua. Ketiga, itulah hidup itu berjalan. Maka selalu Anda dalam model learning. Belajar, baca buku, dengerin podcast, ikut kajian. Belajarlah. Maka Nabi kita Muhammad SAW bagi umat Islam itu menyuruh tolabul ilmi. Belajar, carilah ilmu. Faridotun kuli ala muslimin wal muslimin. Mencari ilmu itu wajib. Itulah. Jadi kenapa? Kalau Anda punya masalah, rasanya mentok, rasanya tidak kuat, berarti itu tanda kapasitas Anda itu sedikit. Kapasitas itu wadah, seperti gelas. Kalau 1 gelas dituang air 1 ember, nggak kuat. Maka perbesar kapasitas, belajar. Selalu adalah model learning. Maka bagi Anda pemimpin, bagi Anda menjadi kepala keluarga, bagi Anda menjadi pemimpin, manajer, direktur, CEO, ya, segala macam, harus selalu dalam model learning. Itulah hidup. Jadi hidup itu perjalanan kita untuk belajar. Jadi yang namanya belajar, kalau kita mendapatkan kesulitan, kegagalan, is okay. Oke. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena itulah pembelajaran. Jadi itu bukan sebuah akhir cerita. Misalnya Anda bisnis gagal, bangkrut. Misalnya Anda ditipu orang, dikecewakan. Itu bukan akhir dari perjalanan. Akhir perjalanan kita itu masih panjang. Masih panjang. Jadi punyalah mental ini. Mental ini adalah pola pikir. Ya, itulah tantangan kita. Kebingungan dan ketidakpastian. Selanjutnya adalah bagaimana kita menghadapi penderitaan. Hidup itu kita harus sadar, punya kecerdasan bahwa sesuatu itu kadang-kadang tidak terjadi sesuai dengan harapan kita. Ya, makanya di dalam hidup itu ada namanya penderitaan. Dan itu sudah sunatullah, sudah hukum alam. Ketika Anda menghadapi penderitaan, Anda menghadapi kegagalan, Anda menghadapi penolakan, yakinlah bahwa itu tuh ada cycle-nya, ada umurnya. Tidak lama penderitaan itu. Suatu hari nanti Anda akan menceritakan penderitaan Anda. Misalnya Anda menderita, tidak punya rumah, ngontrak, tidur, beralasan koran. Suatu hari nanti kalau Anda terus berusaha, itu kuncinya berhasil. Usahanya, positifnya, tekunnya, sabarnya itu. Jadi penderitaan itu sudah pasti, ya. Jadi ketika Anda misalnya ya mendapatkan hal, sebenarnya kalau kita mau ubah itu tuh bukan penderitaan. Hal itu adalah bisa negatif, itu bisa kita ubah menjadi positif kalau Anda bersyukur. Jadi bagaimana kita mengatasi penderitaan itu adalah keteguhan pada apa yang kita yakini, yaitu apa? Keimanan kepada Allah. Yakinlah bahwa ini sebentar. Dan penderitaan itu adalah cara Allah, cara Tuhan untuk membuat kita menjadi kuat, menjadi kita menjadi hebat, menjadi kita berkapasitas, menjadi kita berpengalaman. Nah ini saya ingin sampaikan generasi sekarang, millennials, generasi alpha, generasi Gen Z. Karena mereka terlalu cepat dan mudah dalam mendapatkan kesenangan, main game, sosial media, sehingga dari sisi neuroscience, ya dopamin dalam otak itu keluar, maka kadang mereka gampang merasa bosan. Maka lihat, mereka nggak tahan dengan penderitaan. Misalnya, kerja gajinya kecil, buru-buru keluar. Padahal sebenarnya pengalamannya banyak. Ilmunya banyak. Tapi banyak hal itu. Ingat, ketabahan, kekokohan Anda menghadapi penderitaan, itu menjadikan Anda menjadi orang besar dan orang berhasil di suatu hari nanti. Kalau yang hal itu aja nggak kuat, beda zaman dulu mungkin dalam saat nggak ada listrik, orang nonton TV aja udah seneng banget. Sekarang orang bosan, mudah boring. Sehingga apa? Menjadikan orangnya tambah hebat, ya, seperti generasi stroberi gitu. Tetapi gampang busuk. Apakah diri Anda seperti itu? Nah, Anda nggak akan kemana-mana dan nggak jadi apa-apa kalau seperti itu. Kalau selalu kutu loncat. Kalau tidak mau kemudian berjuang. Tidak mau survive. Memang berat. Tapi yakinlah kemenangan itu akan datang. Bagi orang-orang yang berjuang. Tapi kalau Anda hanya mendapatkan nikmat, ngerasa nggak nyaman sendiri, Anda baper, Anda pundung, Anda exit keluar, pergi lagi, Anda nggak kemana-mana, Anda nggak jadi apa-apa. Catat ini. Itu ada dampak buruk juga dari sosial media hari ini yang kadang-kadang cepat memberi kita kesenangan, main game cepat memberi kita kesenangan. Kita lupa tanggung jawab dalam hidup kita. Jadi kita itu bertanggung jawab atas diri kita, gitu. Bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab tetangga kita loh yang bertanggung jawab. Kemudian ketika kita mati pun kita mempertanggungjawabkan diri kita.
Ingat itu, Anda yang bertanggung jawab dengan diri Anda. Jadi, tahan banting, kuat, getir. Ya, belajarlah dari perjalanan hidup Anda. Kenapa Anda gitu-gitu aja? Setiap orang berhasil pun punya kesamaan, Mas. Ini penting untuk kita memahami. Sehingga apa? Sehingga keinginan dan kehidupan kita yang sejati, yang hakiki, itu bisa kita raih. Dengan pola pikir yang benar, dengan mindset lah. Karena itu aset terbesar. Cara memahami hidup agar lebih baik. 1. Kenali diri Anda sendiri. Introspeksi diri. Lakukan perenungan. Lakukan refleksi. Sudah segini umur. Sudah segini jauh. Apa dampak adanya kita? Apa makna keberadaan kita di dunia? Kita ada di dunia untuk apa? Apakah hanya untuk rebahan? Apakah hanya untuk main game? Saya ajak Anda, mari kita melakukan hal yang berarti, yang bermakna, berpahala, yang bernilai, bermanfaat. Bergeraklah. Karena nggak cukup hanya berpikir, tapi perlu action, bergerak. Setelah kita memahami itu, bergerak. Kita membangun kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga, rumah tangga, kehidupan masyarakat, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan negara, kehidupan peradaban. Itulah umat manusia. Punya tugas peradaban. Jadi jangan berpikir sempit hanya 4 tembok rumahmu. Itulah yang diajarkan Islam. Untuk kita rahmat lil alam. Kita menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seluruh umat manusia. Adanya Anda itu menjadi rahmat bagi banyak orang. Menjadi kebaikan bagi banyak orang. Itu ya. Itulah untuk menjadi memahami hidup menjadi lebih baik. Yang kedua adalah hidup dengan penuh kesadaran. Mindfulness. Jadi nikmati momen saat ini. Nikmati Anda dengan pekerjaan Anda. Nikmati Anda dengan hidup Anda, dengan kesehatan Anda, dengan mata Anda, dengan telinga Anda. Sadar. Jangan kita selalu halusinasi. Hidup dengan halusinasi itu bikin gila. Orang gila itu kan karena tidak bisa membedakan mana kenyataan, mana halusinasi. Kan gitu. Stres jadinya. Terlalu tinggi ekspektasi. Jadi hiduplah dengan kesadaran. Nikmati setiap momen, setiap kesulitan. Ketika Anda makan kunyah yang lama, nikmati itu rasa pedas. Dan nikmatin Anda tuh ternyata punya batas, terbatas. Sehingga kita butuh Tuhan. Kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sandaran. Yang kemudian kita perlu sadar. Sadari kondisi Anda seperti apa. Kita ubah. Kamu mau seperti apa? Itu tergantung kamu. Jadi kalau kamu mau, kamu pasti mampu. Pasti mampu. Anda pasti bisa. Kalau Anda berpikir bisa. Kalau Anda berpikir, wah nggak bisa beneran. Itu penting. Jadi di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang inti. Yang inti dalam perputaran dunia, yang pertama itu adalah frekuensi. Kita punya frekuensi. Kalau Anda misalnya tadi, nilai tadi ya. Kalau Anda berpikir tentang buruk, Anda ketemu dengan orang yang berpikir buruk. Ya, ngeluh, ketemu orang mengeluh. Karena frekuensinya sama. Kan kita lihat misalnya. Kan ikan nikah dengan ikan. Nggak mungkin ikan nikah dengan elang, kan gitu. Jadi frekuensi yang sama. Sekufu, kalau kata Imam Syafi'i. Yang kedua, energi. Ada energi di dunia ini. Jadi kamu bangun pagi, ada energi yang mengalir di dalam tubuh Anda. Dari mana itu energi datang? Dari Sang Pencipta. Itulah energi. Dan yang ketiga adalah vibrasi. Bagaimana apa yang Anda pancarkan. Anda pasti akan bisa merasakan kan, kalau Anda dekat dengan orang, orang itu selalu negatif. Orang itu selalu nyinyir. Anda nggak nyaman pasti. Orang itu ngomongnya tajam, misalnya, menyakiti. Pasti Anda nggak nyaman. Itulah vibrasi. Maka vibrasi apa yang Anda pancarkan? Itulah kemudian Islam mengajari kita menjadi orang yang beriman. Sehingga kita bisa memahami frekuensi kita orang-orang beriman. Energi kita orang-orang beriman. Dan vibrasi kita orang-orang beriman. Yang mengimani Allah dan mengimani Muhammad SAW sebagai Rasul. Itu penting untuk kita pahami. Itu yang paling penting dalam kehidupan ini. Ada itu. Maka hidup yang sekali ini aja, tanggung amat kalau masalah Anda kecil. Jalan aja terus. Semua ini baik. Ya kalau kurang baik, ya kita disuruh bersabar. Ya kalau kita diberikan kebahagiaan atau diberikan hoki, ya kita bersyukur kan itu. Ini hidup ini gak ada yang jelek. Sajalah menemukan tujuan hidup, temukan passion Anda, temukan kontribusi Anda, nilai-nilai yang Anda hari ini jalani. Misalnya saya membangun Aspo, saya bertujuan pengen membangun kejayaan ekonomi melalui alas dan kebun, melalui herbal, melalui rempah-rempah. Saya pengen menciptakan kebaikan. Jadi saya punya brand namanya Aspo, punya perusahaan. Saya pengen menciptakan yang sekali saja umur hidup saya. Itu pengen bermakna, berpahala. Bagaimana kita mengangkat kekuatan ekonomi umat. Bagaimana kita mendistribusikan kemakmuran. Bagaimana mendistribusikan kekayaan. Bagaimana mendistribusikan kebaikan. Makanya nama saya kesempatan baik, Bayu baik. Biar apa? Biar jadi doa. Karena kita pengen berkontribusi. Itulah passion, itulah emosi yang kita munculkan. Emosi yang baik. Karena apa? Karena hidup ini sekali aja. Jadi tanggung amat. Jadi coba renungkan
Apakah hidup Anda masih stuck, nggak kemana-mana, nggak jadi apa-apa? Mungkin Anda perlu memahami hidup ini dengan berpikir dan melihat kondisi dan fakta yang benar. Selanjutnya, bagaimana kita mau hidup? Kita menerima ketidakpastian. Artinya apa? Kita harus fleksibel dalam menjalani perubahan. Karena satu-satunya yang pasti dalam kehidupan adalah perubahan. Hari berganti, waktu terus berlalu. Orang-orang datang dan pergi. Ekonomi berubah, politik berubah. Jadi tidak boleh ada fixed mindset. Anda pun harus tumbuh. Ya, maka satu-satunya tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Maka berpikirlah tentang perubahan. Anda ubah hidup Anda. Anda ubah pikiran Anda. Anda ubah lingkungan Anda. Insya Allah, kita menjadi aktivitas perubahan. Jadi ketika ada sesuatu, pilihan kita memilih menjadi korban, atau kita memilih jadi agen perubahan. Tiba-tiba zaman berubah, kayak sekarang misalnya. Ya kita apakah akan mengeluh? Apakah akan sambat? Apakah akan berkeluh kesah? Atau kita memilih jadi agen perubahan, kita berbuat. Daripada kamu menyalahkan kegelapan, lebih baik kamu nyalain lilin. Secercah cahaya, secerah penerang. Dan belajarlah dari orang lain. Baca biografi, dengarkan kisah yang inspiratif, cari mentor, cari guru, cari komunitas yang positif. Itu kalau hidup Anda lagi sekak gitu. Ya, jadi apa yang aku sharing di sini sebagai catatan perjalanan hidup juga. Di channel ini aku cuma mendokumentasikan usia sekian, aku ngomong sekian gitu. Jadi ini sebagai heritage, warisan untuk anakku nanti. Jadi aku abadikan di YouTube ini. Sekilas, aku pengen ngajak Anda semua untuk berpikir, untuk merenungkan kembali apa arti hidup menurut Anda sekalian. Silakan teman-teman berkomentar di bawah ini, apa arti hidup menurut kalian. Bagaimana selama ini menjalani hidup ini. Yuk, komen di bawah ini, dan teman-teman jangan lupa subscribe channel ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu hal yang seberkas cahaya untuk Anda semuanya. Terima kasih.